Apa kabar anak-anak? Salam sehat selalu. Hari ini Sir akan memberikan layanan informasi di bidang bimbingan pribadi dan belajar dengan materi belajar efektif di rumah selama masa pandemi. Adapun tujuan dari layanan ini adalah 1. Mengidentifikasi cara-cara belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Yang kedua, menjelaskan bagaimana belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengklasifikasi berbagai macam model belajar. Dan yang keempat, menganalisis teknik belajar yang efektif saat pandemi. Oke, kita masuk dalam materi. Di masa seperti ini, pemerintah menerapkan yang namanya school from home atau biasa disebut dengan belajar atau sekolah dari rumah. Nah, sekolah dari rumah ini dilaksanakan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang menerapkan physical distancing karena adanya pandemi COVID-19. Belajar dari rumah sudah menjadi rutinitas semua siswa sekolah saat ini. Hal ini dikarenakan virus COVID-19 yang menjadi pandemi dan momok untuk semua orang. Imbas dari adanya virus corona yang meresahkan adalah sekolah-sekolah mewajibkan siswanya untuk belajar secara online di rumah. Lalu, bagaimana cara untuk belajar di rumah secara efektif? Nah, berikut ini adalah tipsnya. Yang pertama, belajar di waktu yang tepat. Belajar di rumah membuat waktu belajar jadi lebih fleksibel. Kalian bisa mengatur jam belajar sesuka hati. Namun yang perlu diperhatikan, pilihlah waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki waktu fokus yang berbeda-beda. Ada yang di pagi hari langsung bisa fokus, atau malam hari, malah ada yang malam hari baru bisa fokus memahami materi. Jadi kalian harus paham kapan waktu yang tepat untuk kalian memulai belajar. Nah, poin pertama ini maksudnya adalah kalian bisa memilih waktu yang tepat untuk belajar kembali atau untuk memahami kembali materi yang sudah diberikan melalui pembelajaran daring dari sekolah. Nah, di sini ada pun juga waktu-waktu yang terbaik untuk mulai belajar, yaitu jam 7 sampai jam 9 malam, jam 7 sampai jam 10 pagi, dan jam 3 sampai jam 5 pagi. Jadi di sini kalian bisa bebas memilih waktu kalian sendiri untuk kembali belajar atau memahami materi yang telah diberikan setelah belajar online. Oke. Yang kedua, atur area belajar yang nyaman. Belajar sambil rebahan memang menyenangkan, tapi yakin bisa memahami materi dengan rebahan? Sebaiknya kalian mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman saat belajar. Kalian bisa belajar sendiri di kamar dengan mengatur meja belajar kalian senyaman mungkin. Atau kalian bisa belajar di ruang keluarga bersama adik atau kakak, atau bisa juga bersama dengan orang tua. Jadi jika ada pelajaran yang kalian kurang mengerti, bisa langsung bertanya kepada orang tua kalian. Oke. Area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Nah, itu dia. Jadi pilihlah tempat belajar yang nyaman untuk kalian sendiri. Oke, yang ketiga, siapkan koneksi internet. Yang paling utama dalam belajar online adalah koneksi internet. Bagaimana kalian bisa belajar jika koneksi internet tidak ada? Untuk itu, kalian harus memilih provider yang bagus untuk menunjang aktivitas belajar di rumah. Nah, provider atau kartu kuota yang bagus atau yang sinyalnya lumayan oke di rumah. Jadi sekarang kan banyak juga yang jual-jual kartu kuota di luar dengan harga-harga yang terjangkau. Jadi kalian bisa pilih yang mana bisa kalian pakai untuk digunakan belajar online.
Nah, ini kuota kalian beli atau gunakan untuk belajar online ya, bukan hanya untuk dipakai main game. Kalau dipakai main game, kuota itu bisa cepat habis dan saat kalian mau belajar ya terpaksa isin lagi, beli kuota lagi dan lain-lain. Itu merepotkan sekali, jadi harus keluar, harus ini, harus itu lagi. Oke, dipahami ya. Yang keempat, pilih portal belajar yang efisien. Apa sih itu portal belajar? Portal belajar adalah sumber belajar online yang bisa kamu gunakan untuk belajar di rumah, seperti rumah belajar, ruang guru, dan lain sebagainya. Belajar online tidak akan efektif jika kalian hanya asal belajar saja. Kalian membutuhkan portal atau platform khusus untuk belajar secara online. Nah, maksudnya ini pilih portal belajar yang efisien itu tergantung dari kalian sendiri. Nah, jika kalian memang merasa kurang belajar daring dan belajar sendiri di rumah, kalian bisa menggunakan beberapa pilihan portal belajar seperti ruang guru dan lain-lain. Namun itu juga berbayar. Jadi kalian tentukan saja atau bisa pilih portal-portal belajar yang mana kalian mau jika masih mau menambah proses belajar di rumah. Oke, sekian dari materi hari ini. Saya harap kalian bisa pahami dan coba kalian praktekkan beberapa tips di atas tadi. Oke, di sini ada evaluasi diri. Kalian bisa kerjakan di buku tulis BK kalian. Kalian kerjakan di situ, kemudian difoto dan dikirim ke classroom masing-masing ya. Oke. Jika ada yang kurang dipahami atau tidak dimengerti, bisa langsung info ke grup ataupun langsung chat pribadi ke WA Sir. Oke, sekian dulu dan terima kasih.